Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat bersua kembali walaupun lewat masih online dalam kaitannya mengkaji atau kami memahami agama. Pagi ini surprise karena yang pertama saya diberi salam selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah dapat selamat pagi ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang kedua, waktu saya salam, yang paling pertama menjawab Ibu adalah ketua terpilih. Yang pertama menjawab. Alhamdulillah. Yang ketiga ini, saya kaget juga Ibu Masnya ini kembali dilanjutkan kembali pengajiannya. Ini kalau diminta tidak bisa ditolak-tolak, ini nanti masuknya orang ini kalau diminta. Yang ketiga, yang keempat, alhamdulillah. Pengajian ini saya awali dulu dengan bercerita. Kisah seorang sahabat namanya Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini biasanya beliau ini termasuk pengusaha kebun kurma. Ya, samalah kalian ini ada usaha barakah. Ada usaha barakah. Beliau ini datang kepada Nabi SAW. Nah, biasanya kalau datang kepada Nabi itu bawa piring. Isinya piring ini ternyata adalah kurma. Jadi isinya adalah kurma. Setelah kurma itu dibawa, ya, di atas piring itu Nabi SAW melihat kurma yang dibawa oleh sahabat Abu Dzar ini ternyata kurma yang sangat berkualitas, sangat bagus sekali. Ya, ini saya angkat ini karena sering ada bingkisan bawa ke rumah, jadi saya cerita juga ini. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar, min aina ataita hadhihi tamrah. Kurma ini kurma yang elok, yang bagus ini kamu bawa dari mana ini ya Abu Dzar? Padahal saya tahu kamu ini punya kebun kurma, itu hasilnya tidak bagus. Ya, jadi tidak berkualitas itu kurmanya, kebunnya. Tapi ternyata yang dibawa oleh Abu Dzar ini ternyata adalah kurma yang berkualitas, yang bagus. Itu kita istilahkan, itu namanya tamratul ajwa. Apa tamrah? Kurma ajwa. Orang Indonesia namanya namakan kurma Nabi. Ya. Jadi ada kurma Nabi. Ya, moga-moga kita semua yang hadir ini sudah makan kurma Nabi, ataukah nanti suatu saat kita sama-sama di sana makan kurma Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau tidak makan bersama-sama nanti di akhirat sama-sama. Amin. Kata Nabi SAW, kamu datang bawa kurma ini dari mana ya Abu Dzar? Padahal saya tahu kurma engkau ini tidak bagus, artinya tidak berkualitas. Seperti kualitas yang kamu bawa ini. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah SAW, betul. Ya, kurma saya kasihan begini-begini. Tapi saya punya akal, punya cara agar yang saya bawa kepada engkau ini adalah yang terbaik. Ya. Bagusnya itu sahabat, Masya Allah. Dia bawa yang
karena hasilnya kalau kebunnya ini jelek-jelek, terpaksa ditukar. Maka kita mengatakan, ya Rasul, saya menukar jadi kurma yang saya miliki ini yang tidak bagus dengan kurma yang baik, ya kurma yang bagus. Nah, tentu kalau ditukar yang baik dengan yang bagus, ya, otomatis jumlah yang tidak baik itu lebih banyak daripada kurma yang baik. Ya. Taruhlah misalnya kurma yang bagus itu 1 kilo, itu ditukar dengan kurma yang tidak bagus 2 kilo. Ya, mungkin kita anggap ya seimbang nih. Ya. Tapi ternyata apa kata Nabi SAW? Ya Badar, qad arbaita, sungguh kamu telah melakukan praktik riba. Nah, kenapa ya Rasul? Kan kalau dihitung-hitung sama di ini. Kalau saya jual 2 kilo, bisa beli 1 kilo. Bandingannya, kan ya. Wajar juga kalau 1 kilo itu bagus ditukar dengan 2 kilo yang tidak bagus. Ya wajarlah, seimbanglah menurut kita kan. Apa kata Nabi SAW? Tidak ya Badar, kamu ini telah melakukan praktek riba. Tamran bitamrin, masalan bimasalin dan binatin. Jadi kalau mau nukar barang yang sejenis, maka harus seimbang. 1 kilo, ya 1 kilo. Ya 2 kilo, ya 2 kilo. Tidak boleh dengan jenis yang sama. 1 kilo kurma ditukar dengan 2 kilo kurma. Nah itu namanya riba. Nah, kalau supaya tidak riba, caranya adalah jual dulu kurma yang tidak elok itu, lalu hasilnya dibelikan kurma yang bagus. Nah, nanti walaupun akhirnya itu mungkin lebih, atau mungkin hasilnya lebih atau kurang. Namanya jual beli itu untung. Ya. Jadi kalau ternyata setelah dijual kurma yang buruk itu lebih dan bisa membeli kurma lebih 1 kilo lagi, nah, itulah keuntungannya. Itu tidak apa-apa. Jadi boleh saja. Nah, ini namanya riba, apa namanya? Ribatul fadl. Jadi transaksi kalau tidak seimbang, tidak yang satu jenis dan hasil penukarannya ini tidak sama, maka disebut dengan riba fadl. Ya samalah kalau kita jadi satu hanya 50 biji rambutan mau ditukar dengan 30 biji rambutan yang bagus-bagus. Ya, itu termasuk riba karena beda jumlahnya, beda timbangannya. Jadi timbangan rambutan 3 kilo kita tukar dengan 1,5 kilo yang bagus. Ini masuk kategori riba, tidak boleh. Ya, caranya kalau kita mau mengambil yang baik adalah jual dulu yang jelek itu, berapa nilainya, harganya, nah itulah yang kita belikan yang kurma yang baik. Ya, saya awali ini karena terkadang transaksi kita dianggap biasa-biasa, tapi ternyata ada unsur riba di dalamnya. Nah, ada lagi, ya karena kita ini pabaluk-baluk, ya mesti diperbaiki ini. Pabaluk-baluk kan. Nah, yang pertama. Jenis yang kedua, nanti pilih jenis kedua riba. Sering juga kita lakukan. Namanya riba nasi'ah. Tapi bukan riba nasi'ah, tapi riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah ini pernah pertama dilakukan ada seorang paman Nabi sendiri langsung. Jadi paman Nabi sendiri yang langsung. Ya, namanya Ribal Abbas. Nah, ini nama saya masuk di situ. Ribal Abbas. Apa riba al-Abbas itu? Riba yang dilakukan oleh paman Nabi dulu karena belum paham beliau. Maka praktek jahiliyah itu yang dilakukan. Tapi bagaimana cara atau sistem yang dilakukan riba nasi'ah ini atau kalbas, nanti kita bahas bahasan ya khusus terkait dengan riba. Bahasa kita ini hari ini adalah kurban. Ya, kenapa masalah saya kaitkan itu? Harta ini itu adalah milik siapa? Dalam Islam, harta itu milik Allah. Jadi bukan milik kita. Kita hanya diberi oleh Allah untuk memanfaatkan harta itu. Ada harta benda. Ya, kenapa? Karena harta ini, kata Allah, lillahi
ma fis samawati wa ma fil ardi. Sungguh milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Sehingga baik itu harta ya maupun yang lainnya itu harus jelas pemilikannya. Jadi asal harta benda itu di muka bumi ini adalah milik Allah. Kita tidak boleh langsung mengklaim ini adalah milik saya kecuali terbukti bahwa kita telah melakukan transaksi yang membuat menjadi milik kita. Misalnya adanya jual beli. Setelah hasil jual beli itulah milik kita. Ataukah kita peroleh dengan hibah, ada pemberian dari orang lain jadi milik kita. Ataukah yang ketiga ada warisan, maka itu akan menjadi milik kita. Atau ada uang panai, itu menjadi milik kita. Semuanya itu akan menjadi kepemilikan. Maka saat kita telah terbukti dan dipastikan itu adalah milik kita, maka kita boleh memanfaatkan, kita halal untuk memanfaatkan harta benda itu. Tapi cara pemanfaatannya ini, itu pun diatur. Walaupun itu telah menjadi milik kita secara nisbi, tapi hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Beda orang Barat menganggap bahwa seluruhnya itu adalah milik mereka. Hingga contoh abortus ya, aborsi itu dianggap ya sah-sah saja karena dianggap itu rahim milik siapa? Milik mereka. Mau larangan tidak larangan bukan haknya orang lain tapi itu adalah hak dirinya. Ya bahkan dirinya pun dianggap miliknya juga. Jadi terserah mau diapakan itu badan. Mau minum, mau mengkonsumsi narkoba, mau berzina, dianggap bahwa ini adalah miliknya. Nah, ini kan beda dengan paham agama kita. Dalam Islam, ini adalah milik Allah yang harus, yang pertama adalah dipastikan harta yang Allah berikan kepada kita untuk apa itu. Ini dalam harta dalam Islam menurut Muhammadiyah juga. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga, ya kebutuhan hidup kita. Ya untuk kita bisa makan, maka kita dianjurkan bekerja, mengajar, jadi guru, jadi dosen, ya minimal jadi guru tetap kepala sekolah di SMP Muhammadiyah contohnya, ataukah di Unismu Makassar. Itu usaha bagian dari agama, ya, karena cara bisa memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, untuk keluarga. Ya. Untuk apa harta itu? Ya, keluarga, karena kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Di antara tanda kebaikan itu selain beriman kepada Allah adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Harta yang ia sukai itu, yang ia cintai. Harta memang tidak perlu ditarget-target untuk motivasi memiliki harta, karena memang tabiat manusia suka harta. Jadi tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu ditarget dan dimotivasi. Karena orang pasti sudah cinta dengan harta. Ya, tinggal yang dimotivasi adalah penggunaannya, cara pengambilannya. Maka kata Allah, berikanlah harta itu yang kamu sukai kepada zawil qurba, keluarga dekat. Siapa yang keluarga dekat? Ayah, ibu, ya, anak, suami, ya, istri, untuk sahabat, saudara, ya, paman, bibi, itu diberikan. Kalaupun kita tidak mampu, ya ada cara lain lagi. Caranya adalah ya, jadi kreativitas ekonomi yang kita lakukan ini bagian dari ajaran agama yang sangat mendasar sekali. Nah, kalau ternyata kita tidak mampu untuk mendapatkan harta itu, maka kaum muslimin diwajibkan untuk berbagi kepada mereka. Jadi, maka kaum muslimin yang diwajibkan untuk dibagi kepada mereka, berbagi. Lewat apa? Namanya zakat. Infak. Lewat apa lagi? Lewat penyembelihan hewan kurban. Nah, apalagi ini kurban ada dua aspek masuk di dalamnya. Jadi selain itu adalah pemenuhan kebutuhan, jadi orang-orang yang berada sekitarnya ini. Jadi yang kalau ada orang yang tidak punya apa-apa, maka saudaranya dia berbagi. Saudaranya, pamannya,
Nah, tidak boleh kita sebagai seorang saudara melihat adik atau saudara kita berkekurangan. Nah, itu harus disantuni juga karena bagian dari nafkah. Kita bekerja untuk diri, orang tua, tapi juga termasuk saudara. Ya, saudara yang paling berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan adiknya, kebutuhan bapaknya, atau ke anaknya, atau saudara-saudaranya yang lain. Laki-laki maupun saudara perempuan. Nah, kalau tidak yang lain, maka kaum muslimin mewajibkan berupa pemberian berupa zakat pada orang fakir, orang miskin, al-mu'allaf, ibnu sabil, orang yang berpiutang, orang yang berutang piutang, ya, kemudian orang yang berada fi sabilillah di jalan Allah. Ya, mereka ini adalah yang diberi kalau mereka tidak mampu bisa menghasilkan. Yang pertama, yang kedua adalah harta yang kita miliki ini diperuntukkan untuk beribadah. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Contohnya adalah kita kumpul duit ini untuk bisa berzakat. Nah, yang kedua, maka kata Nabi SAW, hendaklah saat kita misalnya berpenghasilan, harus ada niat dan cita-cita untuk bisa berzakat. Itu harus ditanamkan karena bagian dari rukun dan pilar agama. Jadi pengusaha harus bermaksud saat dia berusaha untuk bisa berzakat, bisa berhaji, ya, sebagai wasilah untuk bisa beribadah. Ataukah itu ibadah ya non khusus ataukah ibadah ghairi mutlaq, seperti ibadah dalam hal penyaluran dana-dana dakwah, kegiatan-kegiatan organisasi. Iuran-iuran itu bagian dari sini. Ya, amanah sebenarnya membayar iuran adalah amanah Allah sekaligus amanah persyarikatan, amanah organisasi. Jadi seharusnya kewajiban membayar iuran sebagai anggota itu sebenarnya adalah media, sarana terbaik untuk terjaga dan merawat harta kita supaya dapat tersalur pada tempatnya. Ya. Nah, termasuk kurban. Nah, kurban itu bagian dari harta yang harus dikeluarkan, apalagi dalam mobil seperti ini. Nah, itu idul kurban. Hukumnya itu adalah, walaupun ulama berselisih pendapat, karena bahagian dari hak harta yang harus disalurkan, maka sebagian ulama itu ada yang mewajibkan, seperti Imam Al-Auza'i, maka Imam Abu Hanifah dan sebagian Imam Malik yang menyatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah, ya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada engkau wahai Muhammad, maka laksanakanlah, dirikanlah salat, yaitu salat Idul Adha, wanhar dan berkurbanlah, wanhar dan berkurbanlah. Berarti ini ada perintah. Kalau kaidah tarji, kalau ada perintah asalnya itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujubi. Jadi kalau kita semuanya baca ayat, baca hadis Nabi, itu harus berhenti. Yang kalau ada perintah dan larangan di dalamnya. Jadi baca ayat, lalu itu ada perintah, harus berhenti sejenak. Waspada. Kalau ada larangan, harus berhenti sejenak, waspada, karena pasti di situ ada pesan-pesan. Dan Allah berharap dan perintahkan untuk dilaksanakan. Dan berharap dan diminta untuk ditinggalkan. Ini artinya tadabbur. Ini intinya sedikit, paham sedikit tentang bahasa Arab. Supaya mana perintah, mana larangan, saat kita baca perintah, mesti sedikit rehat. Pastinya di sini adalah istirahat dulu. Jangan langsung baca dan tafakuri, tadabburi. Oh, perintah apa ini? Sebab kalau Allah perintahkan berarti Allah berharap dan menganjurkan untuk dilaksanakan. Simak dengan baik apa pesannya, karena itu untuk dilaksanakan. Ya, itu dilaksanakan. Nah, di sini ada perintah wanhar. Jadi kalau kita baca fasholli maka dirikanlah salat. Oh, saya diperintah untuk salat. Bagaimana caranya bisa salat? Pahami dengan baik.
Bagaimana cara sholat? Ikhlaskan. Persiapkan diri. Apakah sudah masuk waktunya? Apakah saya sudah bersih menutup aurat? Apakah sudah bersih dari najis? Suci dari hadas besar dan hadas kecil? Itu otomatis itu terjadi. Ada perintah sholat. Wanhar juga demikian. Oh, ini ada perintah. Saat ada perintah, perlu di situ berhenti sejenak. Ini Allah perintah saya untuk berkurban. Sekarang lihat diri kita ini, apakah saya sudah mampu untuk berkurban? Berapa? Ya. Bagaimana caranya bisa berkurban? Awalilah dengan niat bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bagaimana bisa memampukan kita untuk melaksanakan itu. Jadi ada ikhtiar untuk bisa memampukan diri kita. Artinya walaupun asalnya tidak mampu, tapi ada upaya dan ikhtiar untuk bisa mampu melaksanakan. Nah, tentu dengan mempersiapkan diri. Nah, cara berkurban. Baik, itu yang pertama dalil yang menyatakan hukumnya wajib. Nah, yang kedua menyatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, tidak sampai ke wajib. Ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, otomatis tidak ada. Tidak ada sama sekali kewajiban. Tidak ada sama sekali itu. Jadi tidak sama sekali tuntutannya bagi yang tidak berkemampuan. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kenapa hanya sifatnya sunnah ini? Karena Nabi pernah menyatakan, "Idza dakhala al-ushur", jika masuk 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ada yang mau berkurban. Fala yamassa min syarrihi wa basharihi syai'an. Maka hendaklah ia tidak memotong kukunya dan tidak mencukur rambutnya. Nah, ini berarti siapa yang mau berkurban? Maka kata-kata siapa yang mau berkurban menunjukkan bahwa itu adalah pilihan. Itu adalah anjuran, tidak sampai kepada kewajiban. Dan tidak sampai kepada keharusan untuk melaksanakannya. Nah, di Tarjim Muhammadiyah memahami bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, tapi bagaimana posisinya kalau kita meninggalkan sunnah muakkadah? Nah, kata ulama, walaupun dia tidak berdosa, tapi dianggap tidak elok. Tidak elok, artinya rugi. Seharusnya dia dapatkan keistimewaannya, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya. Nah, kurban itu sebenarnya apa kalau kurban itu? Jadi kurban adalah terjemahan dari kata udhiyah. Udhiyah dari kata adha. Adha yang artinya sembelihan yang dilakukan pada waktu duha. Jadi adalah sembelihan hewan kurban hewan tertentu yang dilaksanakan di waktu duha. Makanya dinamakan adha. Karena dilaksanakan penyembelihan setelah melaksanakan salat Id, yang itu merupakan waktu duha. Makanya dinamakan udhiyah ataukah Idul Adha. Jadi penyembelihan hewan tertentu ya pada waktu duha, maka diistilahkan dengan kurban. Adalah penyembelihan hewan tertentu. Jadi penyembelihan hewan tertentu pada waktu-waktu tertentu, ya, mungkin saya perlihatkan saja ini bagian. Pada waktu-waktu tertentu dan dengan cara-cara tertentu. Ya, perlihatkan. Nah, ini definisinya, kurban. Udhiyatun hiya ismun lima yuzbah minal ibili wal baqari wal ghanami yawman nahar wa ayyamat tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi definisi kurban itu, dari sini kita akan bisa memahami banyak tentang hukum seputar kurban. Jadi udhiyah itu adalah nama bagi binatang yang disembelih. Ya, jadi penyembelihan hewan tertentu. Minal ibili wal bakari wal ghanam, baik itu unta maupun sapi ataukah kambing. Yauman nahar, pada hari raya nahar, itu hari kurban, namanya Idul Adha, tanggal 10. Wa yaumut tasyriq, dan hari-hari tasyrik,
Amal tasyrik ini 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan niat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah kurban ini harus disembelih. Ya. Dan yang disembelih adalah hewan. Jadi bukan manusia, tapi hewan yang disembelih. Penyembelihan hewan tertentu. Hewan apa saja di sini ini sudah ditentukan. Jadi dalam masalah penyelenggaraan kurban tidak boleh asal-asalan ataukah semuanya saja, karena ini masuk kategori ibadah mahdhah. Artinya ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, kefiyatnya, dan waktu-waktunya. Sehingga itu masuk kerana ta'abbudi, ya. Masuk kerana irrasional terkadang, walaupun aspek ta'akulinya juga masuk. Jadi ranah rasionalnya juga ada. Yang masuk kerana ta'abbudi yang tidak ada rasionalisasi di situ adalah yang pokok-pokok saja. Jadi bagian pokok dalam kurban. Ya, sedangkan yang lain itu bisa dikembangkan, yang sifatnya media ataukah sarana-sarana. Apa contohnya? Nah, hewan kurban itu harus disembelih, yang disilakan dalam bahasa tarji namanya tazkiyah. Tazkiyah itu bermakna pensucian. Karena hewan yang kita sembelih ini itu punya syarat agar halal dimakan. Itu ada syarat agar menjadi halal dimakan. Makanya para ulama menyatakan tazkiyatun wa taharah. Jadi tazkiyah itu adalah pensucian. Jadi mensucikan hewan-hewan yang asalnya adalah haram dimakan. Karena termasuk hal yang diharamkan. Karena ada najis di dalam hewan itu. Apa bentuk najis? Kan ada darah. Maka darah hewan yang ada dalam tubuhnya, termasuk hewan yang berdarah mengalir, ada darah al-masfu dan masfu, maka harus dikeluarkan dengan cara menyembelih. Maka dengan cara menyembelih ini artinya mengeluarkan darah dengan cara tertentu. Kalau ada hewan tidak keluar darahnya, maka itu adalah najis yang diserahkan dengan bangkai. Maka bangkai diharamkan, haram dimakan. Nah, maka para ulama menyatakan bahwa tazkiyah atau penyembelihan merupakan syarat akan kehalalan dibolehkannya atau dibolehkannya hewan itu dikonsumsi, bisa dimakan. Nah, itu yang pertama. Nah, cara menyembelihnya juga ya tidak sembarang juga. Yang menyembelih hewan kurban adalah al-aqil, orang yang berakal. Nah, tidak boleh orang yang gila ataukah orang mabuk atau anak kecil yang tidak paham sama sekali hukum-hukumnya, tidak bisa. Tapi kalau dia belum balik tapi dia sudah paham, mumayyiz, itu sah penyembelihannya. Ya. Dan orang yang menyembelih ini adalah muslim. Nah, tidak boleh non-muslim yang menyembelih. Kenapa? Karena Allah melarang itu. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Janganlah kamu makan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maka seorang muslim ketika menyembelih harus baca basmalah. Hingga kalau ada seorang muslim yang sengaja meninggalkan basmalah, maka kebanyakan ulama menyatakan penyembelihannya tidak boleh. Nah, tidak boleh dimakan. Karena masuk kategori tidak menyebutkan nama Allah. Kecuali lupa. Kecuali lupa menyebut nama Allah, maka kebanyakan ulama membolehkan. Baik, hewan apa saja yang boleh kita kurbankan ini? Nah, itu al-ibil. Yang kedua adalah unta, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Yang ini masuk kerbau boleh, kambing juga boleh, dan sejenis seperti domba juga masuk. Ya. Dan selain itu jenis hewan ada kriteria juga yang harus terpenuhi, kriteria umur. Jadi umurnya kalau unta minimal 5 tahun, artinya masuk tahun kelima. Ya, tahun kelima. Atau sapi ya minimal 2 tahun, masuk tahun ketiga.
Jadi kemarin ada yang bertanya ini di soskol ya pengajian. Ustaz, saya punya sapi ini umur di sini sudah besar, ini sudah besar. Dagingnya sudah ada, sudah bagus. Tapi umurnya ini 1,8 bulan. Satu satu tahun 8 bulan. Sudah sampai 2 tahun. Ya, ya ini kalau disembeli jadi sedekah biasa. Karena belum masuk waktunya 2 tahun. Ataukah masuk tahun ketiga. Memang beda sedikit, sudah ada dagingnya. Nah, tapi tidak dianggap memenuhi syarat. Nah, samalah kalau ada hewan kurban. Hewan disembeli pada waktu belum masuk waktunya. Maka itu dianggap sedekah biasa. Jadi kata Nabi SAW, man dabaha qabla an yusalliya falyu'id makanahu al-ukhra. Jadi siapa yang menyembelih sebelum masuk waktunya, ya artinya apa? Belum melaksanakan salat Idul Adha, belum melaksanakan salat Id, lalu dia sudah sembelih, maka kata Nabi, hendaklah dia mengulangi itu. Jadi harus diulangi, artinya buat lagi penyembelihan hewan kurban yang lain. Karena yang pertama dianggap sebagai sedekah. Nah, kriteria lain bahwa batas maksimal untuk unta itu bisa 7 atau sampai 10. Itu bisa 10, 7 sampai 10. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sapi bisa maksimal 7 orang. Ya, berarti boleh 1 orang, boleh 2 orang. Maksimal 7. Kambing 1 ekor. Kambing untuk 1 orang. Kemarin di gua ini pengajian di Mancobalan ada yang mempertanyakan ini. Saya ini punya kemampuan membeli sapi satu ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi seharga misalnya 15 juta rupiah. Nah, 15 juta. Lalu ada orang lain yang saya mau masukkan. Nah, saya mau masukkan. Hanya 3 orang. Boleh. Berarti jumlahnya 4 orang. Jadi Bapak ini berinfak kepada 3 orang agar mendapatkan jadi 3/7. Mendapatkan sepertujuhnya. 3 orang untuk mendapatkan sepertujuhnya. Nah, berarti infak kepada 3 orang untuk bersedekah. Nah, sama juga beberapa pertanyaan kemudian seperti di fakultas di Unismu ini ada yang mau berinfak ataukah berkurban atas nama fakultas ataukah atas nama lembaga. Nah, yang seperti ini kalau terjadi itu dianggap sedekah biasa karena fakultas ini ataukah lembaga tertentu tidak jelas siapa orangnya dan banyak orang yang ada di dalamnya sehingga berkurban atas nama sekolah. Nah, SMP Muhammadiyah, SMP Unismu, katanya berkurban urungan tak 500 ataukah 100.000 minta ke orang tua. Ini kalau dilakukan ya, ataukah sifatnya dana sekolah, dana bos atau dana apa macam-macam, jadi diambil dari bendahara atas nama sekolah. Apakah boleh berkorban atas nama sekolah? Ya. Berdasarkan sifat kurban itu, dia adalah ibadah mahdhah yang sifatnya person. Sifatnya ini perseorangan. Seperti salat itu juga perseorangan, sama dengan kurban sifatnya perseorangan, karena berpapasan di situ. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurban. Jadi salat itu perseorangan. Tidak boleh ada buat gerakan salat untuk SMA atas nama SMA salat. Harus masing-masing yang melaksanakan salat. Nah, sama juga kurban masing-masing melaksanakan salat, melaksanakan kurban. Maka dari sinilah kalau ada yang berkurban atas nama perseorangan, maka itu dianggap sedekah kurban. Sedekah hewan tertentu saja, hewan biasa. Tidak masuk kategori hukum penyembelihan hewan kurban karena tidak syarat, yaitu yang pertama batas maksimal itu adalah 7 orang. Dan kalau lembaga ya tidak jelas siapa orang yang di dalam.
Tapi bisa ditaktis ini. Jadi atas nama lembaga bisa. Yang pertama caranya adalah kalau memang kita mau berkurma atas nama sekolah atau lembaga atau fakultas, ya koordinirlah lembaga itu. Misalnya siapa yang punya kemampuan berkurban, ayo daftarkan. Nah, 1 ekor sapi untuk 1 fakultas sekolah. Kepala sekolahnya 1 bagian, wakil kepala sekolah 1 bagian, ibu juga dapat dosen 1 bagian. Ya, itu bisa, ataukah bisa tabungan tiap bulan itu dipotong gaji untuk persiapan ibadah kurban. Nah, itu bisa. Ataukah yang kedua, biaya kurban itu misalnya dari fakultas kita hadiahkan kepada person-person tertentu. Jadi kita sebutkan. Jadi dana sekolah lalu kita hibahkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang sudah jelas orangnya, namanya. Misalnya kita ambil dosen atau guru yang berprestasi. Dan juga mungkin termasuk kategori yang kurang biayanya juga secara finansial. Dosen teladan kita hadiahi sebagai orang yang menjadi atas nama dia berkurban. Jadi ada karyawan lagi yang karyawan teladan, rajin sekali, ataukah ibu dapur, ya sangat juga mau berkurban atas nama dirinya, kita hadiahkan kepada mereka. Nama-nama orang seperti ini lalu kita masukkan, maka mereka yang nanti itu yang atas nama mereka lah kita masukkan. Nah, berarti dikoordinir oleh sekolah. Sama juga perusahaan begitu. Jadi kalau atas nama perusahaan mau berkurban 10 ekor atas nama perusahaan tertentu, ya, atau travel tertentu misalnya, kita tidak tentukan namanya, maka itu dianggap sebagai sedekah hewan. Karena tidak memenuhi persyaratannya. Tapi bagaimana caranya agar perusahaan itu juga bisa mendapatkan pahala kurban, bukan hanya pahala sedekah hewan saja. Nah, caranya adalah pemilik perusahaan itu berkurban atas nama dirinya. Berkurban atas nama dirinya. Lalu diniatkan pahala kurban itu untuk seluruh karyawannya. Bisa. Atas nama seluruh travel, pemilik travel, perusahaan travel. Atas nama diri pemilik perusahaan, owner perusahaan travel itu, dirinya saja 1 orang, 1 ekor sapi, lalu bisa diperuntukkan seluruh karyawannya. Nah, itulah yang dilakukan Nabi SAW, beliau berkurban atas nama dirinya 1 orang, hada minni wa min ummati, tapi diperuntukkan juga pahalanya untuk umatnya. Ini diserahkan dengan al-ishtiraku fis-thawab. Jadi menggabungkan beberapa orang untuk mendapatkan pahala. Nah, inilah dalam sini juga orang yang meninggal dunia itu tidak dituntunkan untuk berkurban, orang yang almarhum atas nama almarhumah. Tapi dapat kalau ada panitia kurban yang datang seperti ini, ya tanya saja begini Pak, ya baiknya atas nama keluarga yang ahli warisnya. Jadi ahli waris ini yang berkorban atas nama dirinya lalu diniatkan untuk yang meninggal dunia. Boleh bukan atas nama almarhum, tapi atas nama orang yang masih hidup. Lalu orang yang masih hidup ini berniat agar diperoleh juga pahalanya. Nah, siapa yang kita niatkan? Ya orang tua atau ayah, ibu yang sudah meninggal dunia, atau siapa saja yang menjadi tanggungan kita. Ya, ini hari nahar tanggal 10, kemudian 11, 12, 13. Nah, nanti agak sedikit berbeda nanti ini karena pemerintah tanggal 29. Berarti berhati-hati kalau ada panitia yang berkurban yang ikut pemerintah. Yang sampai ada yang ikut lalu kita beli pada tanggal 28, maka hewan kurban mereka batal. Artinya tidak masuk kategori hewan kurban. Jangan sampai kita memotong, lalu yang ikut ternyata ikut pemerintah sholatnya, atau kepuasannya ikut pemerintah. Nah, maka sembelihan yang ada di dalamnya tak sah, tapi hitungannya sebagai sedekah biasa saja. Baik, sementara itu dulu masih definisi ya, tapi sudah kita kembangkan. Nah, nanti dalam pertanyaan-pertanyaan kita bisa kembangkan lagi. Ya, saya kembalikan ke naratornya. Allah.
Baik, Ustadz. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan Idul Kurban. Begitu lengkap apa yang disampaikan. Sebelum Ustadz tadi memasuki materi kajiannya, beliau menjelaskan tentang sedikit masalah jual beli. Itu mungkin karena terkait juga dengan jual beli hewan kurban, sehingga beliau mengisyaratkan ke kita bahwa harus berhati-hati dalam sistem jual beli. Baik, ayunda-ayunda sekalian, untuk lebih jelasnya mungkin ada yang bisa dipertanyakan tentang mengenai hewan atau tata cara kurban itu. Saya sendiri Ustadz mau bertanya tentang tata cara sembelihan kurban itu, karena saya pernah masuk dalam kurban dalam keluarga, di keluarga itu sendiri. Saya lihat ada keganjalan yang tentang dari tata cara sembelihan hewan kurban itu sendiri. Kan yang masuk kurban adalah 7 orang itu, Ustadz. Sehingga 7 orang itu sepertinya wajib berdiri di depan hewan yang akan disembelih tersebut. Kemudian si pemotong hewan tersebut melantunkan takbir atau apa namanya? Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti kayak mau jemaah haji, Ustaz. Sehingga ya, karena mungkin katanya Idul Adha. Ya, itu yang saya lihat prosesnya, Ustadz. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin lebih jelasnya supaya saya menyampaikan kepada keluarga itu sendiri bahwa penyembelihan hewan kurban itu seperti ini yang benar. Mungkin demikian, Ustadz. Baik, teman yunda-yunda sekalian, ada yang ingin juga lebih diperjelas tentang masalah kurban atau hewan kurban atau tata cara penyembelihan hewan kurban? Saya kembalikan kepada Ayunda atau saya kembalikan dulu kepada Ustadz. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan di chat, Kak. Oh iya. Ada yang 2. Silahkan Ustadz. Baik, saya jawab. Yang saya jawab yang mana yang dekat dekat di mata. Dekat di mata. Itu juga. Baik, saya awali dulu bahwa kan yang saya lihat ada di chat dulu yang pertama. Ini jika istri punya penghasilan sendiri. Apa ini? Suami juga punya penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Bagaimana keutamaannya itu? Bagaimana keutamaan berkurbannya? Ya, sebenarnya bahwa satu kurban itu untuk satu keluarga. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau satu kurban sebenarnya itu adalah boleh diniatkan untuk satu keluarga. Dalilnya itu riwayat Imam Tirmizi. Ada seorang sahabat itu bertanya, seorang tabi'in, Atha bin Yasar. Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari. Saya pernah bertanya seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah? Jadi pada masa Rasul itu bagaimana caranya berkurban untuk orang? Apa jawaban itu? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu an ahli baitihi. Tadi pada masa Nabi SAW, seseorang itu biasa berkurban dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan satu keluarga. Jadi dirinya dan satu keluarga. Lalu mereka
memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Jadi tidak nyebarong itu makan. Jadi kalau suami dan istri masing-masing punya penghasilan dihabung, ya, karena itu sudah menjadi sudah sah. Artinya situ satu dapur ki. Ya. Apakah ada suami istri tidak satu dapur? Ini berarti sudah bercerai ya mungkin. Nah, ini berarti artinya masuk dalam satu tanggungannya. Berarti kalau satu dapur, siapa yang makan di dapur itu? Anaknya masuk. Apalagi yang masuk dapur itu? Ya anaknya, berapa anaknya? 5 orang makan di situ kan? Nah, masuk 5 orang. Istrinya juga masuk di situ. Nah, istrinya berapa? Istrinya satu mungkin. Satu istrinya. Nah, ada juga ibunya di situ yang menjadi tanggungannya dan dia makan di situ. Ya ibunya dapat. Jadi siapa yang makan di dapur itu dalam satu rumah tangga, maka akan bisa mendapatkan pahala kurban. Jadi kalau tapi kalau keduanya juga masing-masing mau berkurban, ya boleh. Itu baik tambahan dari yang atas nama istri atau atas nama suami. Ya, jadi sudah terpenuhi syarat kurban kalau salah satu dari keduanya, baik istrinya maupun suaminya. Ya. Baik, yang kedua pendapat bahwa sebenarnya lebih afdal untuk berkurban dan kambing. Nah, ini sebenarnya tidak ada dalil khusus yang menunjuk secara jelas yang utama dan banyak pahalanya adalah apa, tidak ada. Yang ada adalah sebenarnya dari aspek kemanfaatannya. Jadi kalau mana yang lebih banyak dimanfaatkan, itulah banyak yang lebih banyak masalahnya. Nah, kalau dari segi kemanfaatan sebenarnya sapi itu lebih banyak dagingnya daripada kambing. Maka sebagian ulama menyatakan bagusnya sapi karena banyak daging. Adapun sisi lain, ada yang menyatakan kurban kambing karena Nabi berkurban dengan kambing. Nabi berkurban dengan kambing. Tapi kalau saya melihat di sini, ya, tidak ada ukuran bahwa harus kambing atau ia itu lebih utama, tapi mana yang berkualitas. Ya, dagingnya, kemudian mahal. Nyaman itu artinya berkualitas, tidak dipaksakan, tapi bisa memiliki banyak daging dan mahal harganya, dan ada kambing warna putih ya. Kalau ada kambing hewan warna putih dan hitam, ya kelas lah. Ya, itu. Yang ketiga, bagaimana jika ada suami dan istri masing-masing berkurban, maka nama siapa yang dimasukkan? Masing-masing berkurban berarti 2. Suami namanya masuk, ataukah istri namanya masuk. Ini dibolehkan. Tapi kalau mencukupkan satu saja itu sudah bisa, sudah terpenuhi. Maka bisa suaminya saja sebagai kepala rumah tangga. Itu sudah. Tapi kalau ada yang memasukkan atas nama istrinya, itu tidak salah. Karena insya Allah, walaupun atas nama istrinya, karena dia ikut arisannya yang naik, maka itu sudah masuk siapa yang ia temani, yang ada di dalam rumah. Artinya satu nafkah, ya, maksudnya suaminya juga dan anak-anaknya. Ya baik. Kalau saya jawab semua ini semakin muncul pertanyaan, mungkin ada yang langsung bisa tanya dulu. Saya Ustadz. Cepat. Ya. Silahkan. Ya, dan saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak sama Ustadz lagi sakit mata ini, jadi tidak bisa buka kamera dulu. Ya, oke. Ya. Jadi pertanyaan saya begini Ustadz, yang pertama adalah anggaplah misalnya saya berniat untuk berkurban, tetapi ayah saya ini masih hidup. Apakah boleh misalnya saya yang berniat kemudian membayarkan biaya atau harga hewan kurban itu, tetapi pada saat kemudian saya laporkan ke pemotong itu atas nama ayah saya, misalnya seperti itu. Jadi saya yang membayar biaya harga kurban itu, tapi untuk di pemotongan itu ayah saya atas nama bapak maksudnya Ustadz.
Ya, dengan dasar bahwa kalau yang berkurban itu kepala keluarga, maka semua anggota keluarganya masuk seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sebaiknya kalau misalnya kita sedang dalam keadaan berhutang, kemudian tiba waktu berkurban, namun utangnya ini masih masih ada waktu untuk pelunasan. Apakah mendahulukan utang dulu, ataukah ataukah berkurban? Seperti itu, Ustaz. Pertanyaannya agak dilema ini karena berutang tetapi mau juga berkurban. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Jadi yang pertama, bahwa berkurban itu bisa dalam bentuk sedekah atau berinfak. Jadi kita yang menginfakkan kepada orang agar dia masuk kategori orang yang berkurban atau sahibul kurban. Nah, maka cara tadi itu boleh. Jadi bisa anaknya yang membeli, kemudian disampaikan bahwa ini atas nama ayahnya, ke bapaknya. Ya, dengan dasar bahwa ya selain itu adalah ke birrul walidain, ya diberikan kepada ayahnya, dan juga tentu kalau ayah yang berkurban maka itu akan masuk ke satu keluarga di dalam rumah itu maksudnya. Pun kalau nanti yang berkurban ada anaknya, ya, dan dia tetap karena dia mencari, dia membeli, dan juga dia menyetor itu atas nama dirinya, dan ini juga bisa. Tapi bagusnya itu adalah saat dia berkurban diniatkan untuk satu keluarga juga. Nah, diniatkan untuk ayahnya, adiknya, atau ibunya yang ada di rumah itu, maka itu boleh. Jadi keduanya bisa dilakukan seperti Nabi SAW lakukan juga, ya, untuk dirinya dan untuk juga orang lain. Tapi kalau kita yang membayar tapi terus orang lain, itu namanya berinfak atau bersedekah, menghadiahi kepada orang, lalu mereka inilah yang nanti atas namanya berkorban, dan itu sudah mencakup satu rumah tangga. Nah, yang kedua, antara membayar utang piutang dan berkorban. Asal utang itu wajib dibayar dan disegerakan, itu yang pokok dan asalnya. Sehingga kalau terjadi benturan antara kewajiban dan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Nah, ini kaidah. Jika berbenturan antara yang wajib dan yang sunnah, maka yang kita dahulukan yang mana? Dahulukanlah yang wajib, tingkat tinggi hukumnya. Wajib itu lebih tinggi daripada sunnah ataukah sunnah muakkadah. Yang kedua, hanya memang ada kondisi-kondisi itu bisa diantisipasi, jadi bisa dipenuhi keduanya. Nah, misalnya utangnya ini bisa dicicil dan memang angsuran. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan juga yang diberi utang itu ada diberi waktu untuk bisa mencicil lebih lama, bisa diangsur lagi atau bisa ditunda. Maka dalam seperti ini para ulama membolehkan dia berkurban, lalu utangnya ini dia tangguhkan dengan harapan dan dipastikan dugaan kuat mungkin ya, bahwa dia bisa bayar itu setelah hari raya kurban. Misalnya ada gajinya yang belum terbayar. Ya, kalau hari ini belum bisa, tapi setelah apakah bulan depan itu, karena memang ada yang ditunggu, ya ada yang ditunggu, maka dalam hal ini itu dibolehkan dia berkorban dan menangguhkan utang-utangnya dengan syarat ada kelonggaran bagi orang yang kita pinjami. Nah, ini sama kasusnya juga dengan antara membayar puasa yang tertinggal ataukah puasa Syawal. Nah, di sini para ulama boleh bayar. Kalau sebaiknya adalah bayar puasa ganti dulu. Tapi kalau ternyata puasa Syawal ini, ya kan ada batasnya, yaitu 1 Syawal sampai dengan 29 atau 30 Syawal. Nah, kalau ternyata dilaksanakan terlewati, maka boleh dia melaksanakan saat puasa Syawal dan setelahnya baru diikuti dengan puasa ganti. Ya, karena Syawal itu terbatas. Nah, demikian juga dengan kurban, ada batas waktunya hanya 4 hari saja.
Itu tanggal 10, 11, 12, 13. Dan utang bisa dibayar setelahnya. Nah, ini kondisi-kondisi yang memungkinkan. Tapi kaidah asalnya adalah kalau ada kewajiban yang kita harus penuhi dan ada yang sunnah, maka kita dahulukan dulu yang wajib-wajib. Allah a'lam bishawab. Nah, ini saya lengkapi dulu yang ada di chat ini. Bagaimana hukum jika ada orang suami yang lebih mengutamakan berkurban daripada mengirimkan nafkah untuk istri dan anaknya? Ini tentu tidak tepat, sama dengan kita tadi. Kita dahulukan dulu yang sifatnya wajib, lalu kita mengambil yang sunnah. Karena Nabi atau Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Di antaranya adalah wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Memberi harta yang dia sukai kepada sanak kerabatnya. Artinya kerabat yang terdekat. Mana yang terdekat? Ya, istri dan anak-anaknya, karena itu bagian anak terbesar. Nabi SAW menyatakan dinar anfaqta ala ahlika, dinar anfaqta ala masakin, wa dinar anfaqta ya ala raqabah azamuha ma anfaqta ala ahlika. Jadi harta yang kita infakkan kepada orang miskin, harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita infakkan untuk memerdekakan budak, dan juga termasuk harta yang kita korbankan. Azamuha, yang paling utama itu sebenarnya adalah apa yang kita infakkan kepada keluarga. Karena itu yang dzawil qurba. Khususnya dalam perkara kebutuhan primer. Tapi kalau sekunder mau beli apa sebagai kebutuhan sekunder saja, membeli mobil satu lagi, sudah ada mobil lagi satu mobil. Nah, ini berkelebihan. Tapi itu adalah nafkah pokok. Maka dahulukanlah nafkah pokok. Tentu kalau kita gabung bersama dan ditahu oleh istri dan anak bahwa saat kita berkurban sebenarnya itu adalah untuk semua. Itu perlu dipahami juga bahwa kalau kita berkurban itu artinya berkurban satu keluarga. Anak masuk, suami masuk, anak masuk, semuanya. Karena likulli ahli baitin udhiyah. Ada satu penyembelihan hewan kurban, itu sebenarnya masuk istri dan anak-anaknya. Ini bagaimana hukum tidak memotong kuku setelah masuk bulan Zulhijjah? Ya, tidak berdosa, karena masuk kategori sunnah-sunnah bagi orang yang berkurban, sahibul kurban. Ya, walaupun ada yang menyatakan haram, tapi kebanyakan para ulama kali fatwa tarjih itu sebatas sunnah. Sunnah yang kalau itu dilakukan tidak mempengaruhi kurban. Ya, masuk kategori hal yang disukai. Baik. Ya, saya kembali ke Zoom yang mau bertanya secara langsung. Bisa ya Ustaz? Ya, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, langsung saja pertanyaannya. Di daerah kami ini Ustaz banyak peternak sekaligus pedagang yang menyiapkan sapi kurban Ustaz. Ya. Sehingga banyak orang yang mendaftar ke orang tersebut. Namun ada kendala di sini Ustaz, ada biasanya pekurban itu atau dia sendiri yang memotong kemudian dia menguliti, tetapi peternak dan pedagang ini dia mengambil kulitnya Ustaz dan kepalanya. Itu Ustaz biasanya tidak ada pemberitahuan ke kita yang mendaftar ke tempat tersebut. Sehingga mau tidak mau harus kita ikhlaskan itu Ustaz, kulitnya dan kepalanya. Iya, seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Yang kedua, ada pula yang mendaftar yang mengandalkan gaji 13, nanti cair gaji 13 baru dibayar Ustaz. Seperti itu, apakah dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Ya mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas juga itu pengulit kita di situ.
Mati makhluk gaib. Tanpa ditahu, dia bisa ambil itu. Jadi pada prinsipnya bahwa hewan kurban yang disembelih itu karena sudah milik Allah semuanya. Maka dalam proses penyembelihan, proses pengolahan tidak boleh ada upah-upahan. Jadi tidak boleh diupah. Maka kalau ternyata siapa tadi yang mengambil itu, penyembelih ya? Peternak, ya penyembelih. Peternak atau penyembelih, dia ambil sebagai bagian katanya ini upah saya, itu tidak boleh. Jadi kalau diambil dengan dugaan dan dipahami bahwa itu bagian saya karena saya menyembelih, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Karena itu sudah ya mengambil bagian daripada milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh adanya upah dari penyembelihan. Tapi kalau misalnya ya diambil dan mereka juga menyadari itu, dan kita pun itu memaksudkan bukan untuk upah bagi penyembelihan hewan ini. Kita niatkan bahwa itu adalah bagian dari pembagian kurban. Kurban itu dibagi 3 misalnya. Pada sahibul kurban, orang miskin, dan sedekah. Jadi kalau pemilik kurban bermaksud tadi untuk diberikan sebagai sedekah, pembagian kurban, maka boleh. Itu mungkin kita istilahkan ikhlaskan. Jadi mengikhlaskan, tapi kita niatkan bahwa itu adalah bagian dari pembagian hewan kurban, bukan karena mengupah atau balas jasa dari usaha mereka. Jadi itu. Jadi kita juga jelaskan kepadanya. Jadi yang kita ambil itu bukan karena upah kita sebagai penyembelih, tapi karena bagian dari pembagian hewan kurban. Yang kedua cicilan. Mencicil itu sebenarnya ya, saya gunakan kaidah dulu, kaidah dasar. Perintah itu diperuntukkan bagi orang yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu yang pokok. Yang sampai kita dibebani dengan kebiasaan-kebiasaan untuk memaksakan diri untuk beribadah, padahal Allah tidak memaksa. La ikraha biddin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi ada kaidah fikih, pokok-pokok fikih itu tidak boleh menyusahkan, tidak boleh mempersulit diri. Nah, itu yang pokok, namanya usulul kulliyah. Tapi semangat kita dalam beribadah itu kan cukup tinggi misalnya. Seleranya tinggi. Nah, tapi kalau seleranya tinggi dan bisa diukur, ya misalnya diukur, itu boleh misalnya dengan cara mengutang ataukah mencicil. Ya, cicilannya nanti menunggu kita ambil dari orang lain, minta jam dulu, baru nanti setelah dapat gaji 13, apalagi ada gaji 14, berapa lagi gajinya ini? Gaji keberapa lah? Maka itu boleh. Karena kita menduga kuat, nah kita bisa menggantikan dengan baik. Nah itu bisa menggantinya angsuran dalam ketaatan boleh, karena dalam bentuk kemudahan lain masuk kategori ta'awan 'alal birri wat taqwa, saling menolong dengan bentuk mereka pinjamkan kepada kita. Pada bulan berikutnya karena sudah turun di gaji 14-nya, gaji 13-nya maka dibayar. Nah, samalah juga dengan instansi itu, dicicil. Nah, dicicil kemudian nanti tiap bulan kita bagi. Ya, itu juga boleh sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dalam masalah cicil bagusnya dari awal. Jadi awal tahun. Jadi supaya ini ada program, ada perencanaan. Tidak nanti hari raya berkurban berkurban. Harus direncanakan dari bulan-bulan sebelumnya. Seperti sekarang ini. Nah, kalau sudah lewat nanti sudah mulai merencanakan. Untuk bisa mungkin Nasya buat program ini. Ya, mengkoordinir kurban di keluarga dengan cara mencicil ataukah buat tabungan awal. Tiap bulan ditagih, bulan di store. Sampai akhirnya nanti pada tahun wala bulannya, nah, kita sudah cukup untuk bisa membeli 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Nah itu kalau misalnya juga mau mencicil setelahnya dengan dugaan dan ada penghasilan tetap,
maka ini juga boleh karena tidak menyulitkan, ada bentuk keringanan bagi kita. Ini sama juga kalau hewan akikah. Saat ini kita tidak mampu, tapi kita mau meminjam kepada yang lain. Oleh sebagian ulama itu membolehkan. Penting bahwa karena akikah itu sekali dalam hidup, kali seumur hidup seorang manusia, seorang hamba. Sebab kalau lewat kita tidak ada akikah. Kalau sudah tua begini, jadi kalau sudah menjadi pengurus nasi'ah tidak bisa, tidak ada akikah itu. Apalagi kalau sudah pimpinan wilayah tidak ada akikah kalau sudah dewasa. Akikah itu adalah ketika masih kecil. Nah, masa kecil itulah kita berupaya anak ada akikah, maka boleh dipinjam dari yang lain. Nah, tentu dengan ukuran-ukuran kita bisa menggantikan setelahnya dengan baik. Alhamdulillah. Ya, lasisme ya sudah ada memang, alhamdulillah. Itu punya program tabungan kurban. Maka perlu bersinergi dengan lasisme di daerah, ya di cabang-cabang, ya agar fungsi lasisme ini berjalan bukan hanya pengumpul zakat, tapi juga termasuk pengelola kurban, masih juga pengelolaan kafarat, tebusan-tebusan, itu bisa dilakukan di lasisme. Baik, alhamdulillah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Afwan Ustadz tadi tata cara penyembelihan kurbannya. Oh, moderator yang dilupakan ini, dosa saya ini. Nah, penyembelihan hewan kurban itu sebenarnya ada sunnah-sunnahnya. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi sungguh Allah itu menetapkan untuk memperbaiki apapun yang kita kerjakan. Jadi apa saja itu harus dibaiki. Makan dibaiki. Ya. Makan minum juga harus dibaiki. Cara makannya, cara minumnya. Ya, mencuci juga demikian. Masak di dapur, ya perbaiki. Jangan asal-asalan. Penting masak. Terserah mau enak, mau apa. Itu tidak tepat. Sama juga dalam hal memakai salat, bekerja di kantor, ya, ngurus anak, ngurus istri, dan sebagainya. Termasuk dalam perkara apa? Menyembelih hewan. Kata Nabi SAW, perbaiki itu ketika menyembelih hewan kurban. Nah, maka yang pertama harus ditajamkan itu alat yang kita gunakan untuk menyembelih. Ya, selain yang pertama ditajamkan. Yang kedua, jauhi dari hewan yang akan dikurbankan itu karena nanti takut ya, khawatir. Dan sekali tebas sudah mati itu hewan. Kemudian ketiga, jangan ribut-ribut. Ya, bacalah dengan baca basmalah. Dan basmalah ini ya tidak perlu angkat-angkat suara. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak perlu bertakbir, apalagi menggunakan mikrofon di masjid lagi. Ini lari hewannya nanti. Oh, ini saya mau adim takbir, berarti siap untuk disembelih. Lari bisa hewannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan takbir mau salat, apalagi azan dengan penyembelihan. Ada hanyalah bagi orang yang menyembelih hendaklah membaca basmalah dan bertakbir. Membaca Bismillah, Allahu Akbar. Tidak memperbanyak, satu kali saja cukup. Coba kalau diperbanyak bisa jadi gaduh itu, lagi ribut. Nah, ini berarti yang menyembelih hewan ini saya ini berarti punya kekuatan takbirnya banyak. Nah, bisa takut itu hewannya. Nah, jadi senyap-senyap saja. Baik, sekiranya demikian. Terima kasih Ustadz ilmunya. Masih bisa bertanya. Bagaimana Ustadz? Masih ada yang mau bertanya? Nanti kita simpan nanti di pekan selanjutnya. Waktunya Ustadz terbatas, Ayunda. Atau kalau ada yang darurat sekali, saya khawatir darurat. Oh iya, darurat pertanyaannya, Ayunda. Masih bisa ditangguhkan pertemuan selanjutnya. Darurat. Darurat katanya Ustadz. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, makasih atas kesempatan yang diberikan. Ada orang yang saya ajak untuk berkurban Ustaz, kebetulan tetangga, karena saya melihat ada kemampuan padanya untuk berkurban. Ya. Tetapi kebetulan waktu Ramadan itu ada orang tuanya yang meninggal. Ya. Sehingga mereka telah sepakat untuk memperingati hari ke-100-nya orang tuanya. Oh. Nah, kira-kira bagaimana cara kami menyampaikan agar niat mereka itu dibatalkan, Ustaz? Karena boleh jadi terjadi kesyirikan di dalamnya. Iya, dan saya rasa ini dalam Islam kan tidak ada paham seperti itu. Apalagi ini orang Bone, Ustaz. Dia berkata, tadi malam saya sampaikan Ibu, tidak ada syariatnya seperti itu di dalam agama kita. Apa yang mereka katakan? Maaf Bu, karena aku kasih waktunya meninggal, kasih begitu juga. Jadi mamaku masa saya tidak kasih begitu. Ya, jadi mumpung ini masih ada waktu untuk mungkin menyampaikan kepada beliau, sehingga kira-kira bagaimana cara saya untuk menyampaikan Ustaz agar hal ini kalau bisalah dia dibatalkan saja. Ya. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya mereka lakukan itu memperingati, ya bentuk takziah juga mereka sebenarnya. Niatnya bertakziah pada dasarnya. Mengingat kematiannya pada hari 100-nya, lalu hari keberapa lah. Maka sebenarnya nanti kita luruskan bahwa takziah itu sepanjang masa. Bisa 1 hari, 2 hari. Dan caranya itu adalah, sebenarnya adalah mendoakan. Saat dia ingat, kita doakan. Allahumma ghfir lahu. Dan itu yang dibutuhkan. Orang yang meninggal sekarang ini bukan makan-makannya kita. Tapi yang dibutuhkan adalah yang sampai kepada Allah. Dan itu lewat doa-doa. Kan kalau disebut nama Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Nah, kalau makan-makan dan diperingati, ya diingatnya itu maksudnya bergembira ataukah bersedih, nah, itu juga tidak tepat dengan cara bermakan-makan. Pun kalau ada atas nama infak, bisa tuh diarahkan untuk hari ini, misalnya kurban. Nah, boleh diminta dana memperingati itu masukkan saja dana kurban dengan atas nama ahli warisnya. Iya, jadi cara berbakti kepada orang tua, dia berkurban atas nama dirinya dan diniatkan untuk ibunya meninggal. Nah, itu dapat berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Jadi kalau kita pahamkan bahwa jadi kalau saja itu hewan itu adalah untuk berkurban, masukkan atas nama kita, ini anaknya ahli warisnya, lalu kita niatkan bagi keluarga, baik yang masih hidup maupun yang meninggal, dan khusus kepada keluarga yang meninggal tadi ini. Maka secara hukum itu sah, itu boleh, dan akan memperoleh pahalanya. Sebab kalau seperti ini ya tidak ada yang dapat, lain tidak dituntunkan. Tapi cara-cara persuasif, baik-baik, pendekatan, insya Allah bisa. Kalau misalnya dikasih alternatif, ada alternatif yang kita berikan. Seperti tadi, biayanya bagaimana kalau dijadikan sebagai dana kurban saja. Nah, lalu itu diniatkan untuk, tapi atas nama kita ini yang masih hidup, ahli warisnya. Dan ahli waris dituntunkan untuk bermaksud pahalanya diperoleh juga bagi keluarganya yang sudah meninggal. Ya, Allah. Jadi yang maksudnya yang memperingati hari ke-100-nya itu boleh Ustaz? Dialihkan menurut saya, dialihkan saja. Oh, begitu. Minta dialihkan kalau bisa dalam bentuk tadi berkurban, masuk ke pelaksanaan kurbannya. Kan sama-sama dimakan. Iya. Hanya nanti itu kurbannya dibagi-bagi. Tapi bisa kumpul-kumpulkan itu keluarganya Ustaz. Sehingga dia mau anukan seperti itu. Karena dia bilang kebiasaannya katanya sudah merupakan tradisinya keluarganya. Jadi berkumpul untuk memakan hewan kurban. Iya. Nah, nanti bisa diniatkan untuk keluarganya.
Oh iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, saya kira demikian. Ya. Demikian Ayunda sekalian, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk memanfaatkan apa-apa materi yang sudah kita dapatkan. Apalagi pagi hari ini materinya adalah luar biasa tentang Idul Kurban. Ada penutup dari Ustadz, kita dengarkan bersama. Penutupnya Ustadz, silahkan. Ya, baik. Ini mulai dari tadi harta yang kita bicarakan, ya itulah. Dalam kehidupan ini sebagai seorang hamba, kita hanya menjalankan perintah Allah. Jadi hidup untuk dijalani, sehingga apapun yang kita lewati, ya ikuti saja. Bukan untuk mengejar yang kita tidak mampu kejar. Pasti akan sakit hati kita. Maka kita ikhlaskan. Kalau ada kemampuan berkorban, mari kita berkorban. Tapi kalau tidak punya kemampuan, tidak perlu dicari-cari dan bersedih. Karena ada waktu-waktu caranya juga kita untuk bisa beramal soleh. Dengan berfastabiqul khairat, dengan cara-cara yang lain. Kita syukuri kurban itu, salah satu bentuk mensyukuri Allah adalah melaksanakan salat dan berkorban. Dan terakhir, semoga apa yang dilakukan dalam bentuk perkumpulan ini itu akan menjadi syafaat yang akan saling panggil-memanggil nanti pada hari kiamat. Maka rapatnya kita, majelis kita ini akan berkemungkinan besar itu akan berlanjut nanti di akhirat karena dirawat dengan keimanan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.